barisan dan deret aritmatika ya. Barisan dan deret aritmatika. Nah, sekarang kita coba masuk ke barisan aritmatika. Yang pertama ya, itu barisan aritmatika. Nah, coba perhatikan barisan berikut ya. Perhatikan barisan berikut. Misalkan yang pertama misalnya 4, 7, 10, 13, 16 dan seterusnya ya. Kemudian yang B 27, 25, 23, 21 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, coba lihat bedanya berapa ini. 4 ke 7 itu berarti 3 ya. 7 ke 10 itu 3. 10 ke 13 itu 3. 13 ke 16 itu 3. Yang kalau 27 bedanya dari 27 ke 25 itu adalah min 2. Dari 25 ke 23 adalah min 2. Dari 23 sampai 21 adalah min 2. Ternyata bedanya ini berapa? Bedanya adalah 3. Beda di sini adalah min 2. Nah, contoh ini di atas, contoh ini, contoh di atas. Ini termasuk apa? Namanya adalah barisan aritmatika. Kenapa dinamakan barisan aritmatika? Karena terdapat perbedaan atau selisih ya. Perbedaan atau selisih antara dua suku yang berdampingan atau berurutan adalah sama. Sering disebut dengan beda ya, beda atau sering disimbol B ya. Nah, ya, jadi perbedaannya sama. Artinya apa? Suku pertama kalau dikurang dengan suku kedua itu sama saja dengan suku ketiga dikurang suku kedua, sama juga dengan suku keempat dikurang suku ketiga dan seterusnya ya. Ini kan berdampingan, U1 dengan U2, U2 dengan U3 itu berdampingan. Nah, jadi perbedaannya itu sama. Sering dinamakan dengan beda, B, sama. Nah, coba perhatikan, saya kasih contoh soal ya. Dari barisan berikut. Misalnya 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Yang pertama tentukan, misalkan yang pertama A, suku ke-10. B, suku ke-20. Yang C, suku ke-100. Yang D, suku ke N. Suku ke N. Nah, coba kita perhatikan ya. Ini kalau kita jawab yang A, kasus yang A, suku ke-10. Kalau kita perhatikan ini 3, 7, 11, 15. Ini kalau kita lihat apa? Ditambah 4 ya, ditambah 4, ditambah 4. Jadi suku berikutnya apa? 15 tambah 4 adalah 19. 19 ditambah 4, 23. 23 tambah 4, 27. 27 tambah 4, 31. 31 tambah 4, 35. 35 tambah 4 adalah 39. Artinya apa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka suku ke-10-nya adalah U10-nya adalah berapa? 39. U10 ya, 39. Masih bisa kita cari ya. Kalau yang B, suku ke-20. Karena ini suku ke-10, berarti kita hitung dari sebelah ya. Titik-titik dulu. Nah, 39 ditambah dengan 4 berarti
43. 43, 47, maaf ya, 51, 51, 55, 59, tambah 4, 63, 63 tambah 4, 67, 67 tambah 4, 71, 71 tambah 4, 75, kemudian 79. Kita cek. Ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi suku ke-20-nya, U20-nya itu adalah 79. Nah, sekarang kasus yang ketiga, C. Tentukan suku ke-100. Nah, untuk suku yang ke-100, berlalu banyak yang harus kita tulis. Maka kita harus mencoba untuk menentukan suku ke-100, kita mengakal-akali melihat pola dari barisan tersebut ya. Nah, coba kita perhatikan, misalnya ini 3 ya. Ini 7, saya kasih ke gini. Ini 11. Ini misalnya 15, ini 19. Dan seterusnya sampai suku ke UN. UN kemarin itu ada suku yang terakhir. Nah, andaikan ini 3, berarti 3 suku pertama ya. Berarti yang 7 ini dari mana? Dari 3 ditambah 4. Beda ya. Bedanya kan 4 ya. Beda atau B-nya itu adalah 4. Nah, kalau 11 itu apa? Dari mana? 11 itu adalah 3 ditambah 4 ditambah 4 ya. Oke? Kemudian kalau 15, dari mana asal 15 itu? 15 itu berasal dari 3 ditambah 4 ditambah 4 ya. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4, 11, tambah 4 lagi. Nah, sekarang yang 19. 19 itu dari 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah ya, oke. Nah, sekarang kalau kita misalkan apa? Misalkan suku pertama tadi, misalnya 3-nya itu adalah A, sedangkan bedanya itu 4. Maka kalau kita buat dalam bentuk simbol ini A ya. Yang ini apa? A ditambah B. Yang ini A ditambah B ditambah B. Yang ini A ditambah B tambah B tambah B. Yang ini ya, saya panahkan ke bawah. Yang ini adalah ini A tambah B tambah B tambah B tambah B dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau demikian kalau kita sederhanakan ini A tambah B, yang ini A. Ada berapa B-nya? Ada 2. Yang di sini B-nya ada 3. Yang sini ada 4. Nah, ini ya, dari 0 B-nya jadi 1, 2, 3, 4. 0 ini adalah suku berapa? Suku pertama. Yang satu ada suku kedua. Yang kedua adalah suku ketiga. Kalau B-nya 3 berarti suku keempat. B-nya 4 adalah suku ke-5 dan seterusnya dan seterusnya. UN-nya nanti kita ya. Lalu kalau kita perhatikan ini ya, setelah kita perhatikan ini, kita perhatikan ternyata apa? Ternyata kalau meminta kalau U-nya 1, 0 ya. Kalau U-nya 2, 1. U-nya 3, 2. U-nya 4, B-nya ada 3. U-nya 5, ini 4. Berarti kalau U100, berapa B-nya? Tadi kalau perbedaannya 1 ya, berarti 100 berarti 99B. Ketemu A-nya tadi 3, ditambah B-nya tadi adalah 4. 399 dikalikan 4 adalah 396. Hasilnya adalah 399. Jadi suku ke-100, U100-nya berarti apa? 399. Kita uji ya. Ini saya kasih kotak di sini. Kalau demikian, tadi U berapa? U10, betul enggak? U10 itu adalah A tambah 9B. Karena berkurang 1 ya. Berarti A-nya berapa? A-nya 3 ditambah 9 kali 4. Berarti berapa?
3 tambah 3, 6. 39 ya. Betul, kita tadi cari U keempat adalah 39. Oke? Nah ini, U10 ya, maaf. U10 ternyata 39. Sedangkan U20-nya 79 ya. U20 berarti apa? A ditambah 19 kali B. Berarti 3 tambah 19 kali B-nya adalah 4. 19 kali 4 itu adalah 76 ya. 3 tambah 76 sama dengan 79. Ya betul ya. Ternyata kalau kita mencari U100 berarti ininya berkurang 1. 99 kali B ya. Nah, akhirnya ketemu rumus apa? Ternyata U N-nya oke ya. Itu sama saja dengan A ditambah kalau N-nya 100 jadi 99. Kalau N-nya 10 jadi 9 ya. Jadi ini sama saja dikurang 1 ya N-nya. Dikurang 1 baru dikalikan dengan B. Sebenarnya ini rumus umumnya. Sudah ketemu kita rumus umumnya berdasarkan pola yang kita kerjakan tadi. Kalau demikian untuk soal di atas ya, untuk soal tadi apa? Soal tadi kita bisa tentukan rumus U berapa tadi? UN A-nya tadi, A-nya berapa? 3, B-nya 4. Maka A-nya 3, berarti A-nya 3 ditambah N kurang 1 kali B-nya 4. Kalau disederhanakan 3 ditambah 4N kurang 4 1. Oke. Jadi untuk soal ini, tapi kalau jadi rumus umum kita tulis di sini ya. Rumus umum barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini rumus umumnya ya. Nah, kalau kita sudah memiliki rumus ini ya, maka kita akan dapat menentukan suku-suku yang lebih besar, seperti suku ke-100, 1000, 10.000, dan seterusnya ya. Jadi gampang ya. Nah, kemudian kita akan coba ada di dalam barisan aritmetika itu diistilahkan dengan suku sisipan ya. Suku sisipan yang berikutnya adalah yang kedua adalah suku sisipan. Suku sisipan ini dinamakan suku sisipan karena di antara dua suku dalam suatu barisan dimasukkan satu atau lebih suku atau bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika baru ya. Ini misalnya ini prosesnya itu dinamakan menyisip ya. Menyisip ini prosesnya ya, prosesnya. Atau sering dinamakan dengan interpolasi. Ini antara coba perhatikan contoh berikut ya. Misalkan suku pertamanya misalnya 2. Suku keduanya adalah 8. Suku ketiga berarti ini jaraknya 6 ya, 14 ya. Suku berikutnya adalah 20, 26 dan seterusnya. Tentukan misalnya suku barisan baru ya. Barisan baru jika di antara suku disisipkan barisan aritmatika baru ya, maaf ya, aritmatika baru jika di antara suku disisipkan dua suku. Nah, kita coba dua suku ya. Nah, kita aja 2 dengan 8. 2 ini 8 ya. Ini 8 maaf ya.
8. Ini kita sebut dengan suku pertama ya, U1, ini U2. Ini 8 ya. Atau sering disebut ini A plus B. Nah, kalau kita bikin barisan baru, misalnya disisip 2, berarti ini 2 titik-titik ya, titik-titik. Ada dua suku ya, berarti 8 ya. Nah, kalau demikian ini yang A, ini tadi apa? A plus B ya. Nah, kalau kita sisipkan, berarti ini jadi A, ini pasti apa? A plus kita sebut B aksen ya. Ini adalah A ditambah 2B aksen, yang ini otomatis adalah A ditambah 3B aksen. Karena ini sudah suku keempat, ini suku pertamanya. Oke, sehingga kita sebut ya A ditambah B itu nilainya adalah A tambah 3B aksen. Atau ditulis di sebelah sini ya, 3 di A tambah 3B aksen itu adalah A plus B. Kalau kita coret ya, 3B aksen itu sama-sama dengan B. B-nya aksen itu adalah B ditambah bagi 3 ya. B aksen itu adalah B bagi 3. Oke. Kalau demikian B aksennya berapa? B-nya di sini 6 ya. Kalau B aksen yang ini berarti 6 dibagi 3 itu nilainya 2. Jadi kita cuman kasih bedanya 2. Berarti 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 kan 8 pas ya. Nah, sip baru. Berarti tambah 2 lagi ini berapa? 10. Ini kan suku awal, suku asal. Nah, 10. Kemudian 12, 14, ini suku asal ya. Kemudian 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ya. Nah, jadi suku-suku asalnya ini. Semua ya disisipkan 2. Jadi bentuk barisan baru yang ini. Barisan aritmatika baru. Nah, ban. Sisipannya itu kita sebut dengan apa? K. K-nya di sini adalah K-nya K-nya sama dengan 2. Maka kalau K-nya 2 dibagi 3, kita cek bikin rumus ya. Tadi kalau kita lihat ya, kalau 2, ini K-nya yang 2, antara ini 8, maka B aksennya itu tadi seberapa? B dibagi 3. B sendiri berapa? Masih ingat? B itu sama saja dengan apa? U2 dikurang U1 ya. Atau U awal dibagi U berarti U2-nya berapa? U2 min U1 dibagi 3. Oke. Sekarang kalau K-nya 3, berarti kita sisipkan apa? 2 titik-titik 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 8 ya. Ini tadi A, ini adalah A plus B, maka ini apa? Ke bawah ya. Saya panjangkan, ini A tambah B aksen, ini A ditambah 2B aksen, ini A ditambah 3B aksen, yang terakhir adalah A ditambah 4B aksen. Kalau demikian, A ditambah 4B aksen itu sama dengan A tambah B. 4B aksen itu sama dengan B ya. Atau 4B aksen itu sama dengan B tadi siapa? U2 dikurang U1. Maka B aksennya sama dengan U2 min U1 per 4. Coba perhatikan ya. Kalau kita menambahkan apa? Kalau K-nya 2, itu ini 3. Kalau K3-nya K-nya 3, berarti di bawahnya 4. Nah, sekarang kalau K-nya 5, artinya apa? Kita menambahkan sukunya adalah apa? U2 dikurang U1 dibagi 6 ya. Dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya K-nya K, maka B aksennya adalah apa? U2 min U1, K-nya ditambah 1 ya. Oke ya. Jadi rumus untuk menentukan beda adalah ini. Nah, sekarang kita ambil contoh ya soal min 2 misalnya dan 16 disisipkan
sisipkan 5 bilangan ya, 5 bilangan. Bilangan ya, sehingga membentuk barisan aritmatika. Artinya apa? Dari min 2 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 16 ya. Nah, kita tahu dari rumusnya apa? Di aksennya bedanya itu adalah apa? Dari 16 berarti U2 dikurang U1 per K tambah 1. Suku keduanya siapa? 16 dikurang min 2 dibagi K-nya tadi 5 bilangan, berarti 5 ditambah 1. Berarti ini 18 dibagi 6 ya. Berarti bedanya adalah 3. Gampang aja ya. Maka suku barunya adalah min 2 tambah 3, berarti 1 ya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 3, 13. 13 tambah 3, 16. Ini suku asal ya. Suku asal. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi inilah barisan barunya ya. Barisan aritmatika barunya. Dengan beda barunya, biasanya adalah 3 ya. Nah, sekarang kita coba lagi materi yang berikutnya yaitu 3. Yang ketiga, istilah dengan suku tengah. Suku tengah. Kalau suku tengah itu kalau kita syaratnya apa? Sukunya harus ganjil ya. Sukunya harus berjumlah ganjil. Kita masih berbicara masalah aritmatika ya. Misalnya contohnya ya. 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34. Ini ganjil enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. N-nya sama dengan 7. Berarti tengah-tengahnya pasti yang keempat ya. Ini. Nah, ini suku pertama, ini suku kedua. Misalnya, barisan aritmatika yang lain. Misalnya tengahnya adalah tengahnya ya. Tengah itu adalah 19. Nah, kalau misalnya suku yang berikutnya, misalnya 11 tambah 15, 15, 19, tambah 4 lagi, ini selisihnya 4 ya. 4 berarti 23. 23 tambah 4, 27. 27 tambah 4, 31. 31 tambah 4, 35. 35, 39 tambah 4, 43. 43 tambah 4, 47. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tambah 1 lagi, biar 11 ya. Karena N-nya harus ganjil. 47 tambah 4 berarti 51. Ini suku pertamanya, ini suku terakhirnya. Yang tengahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti suku ini ya. Sebelahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tengahnya adalah. Nah, gimana cara mencarinya? Untuk suku yang masih artinya jumlah N-nya ini N-nya masih rendah, maka kita gampang aja menjejer, habis itu diambil tengahnya. Tapi gimana kalau sukunya banyak? Kita perhatikan. Ini apa hubungannya 4 dengan 34? Coba. U tengah itu sebenarnya apa? 34 ya. 4 ditambah 34 dibagi 2 ya enggak? Tengah-tengahnya ya, 38 bagi 2 kan 19. Kalau 31, tengahnya berarti apa? 11 tambah 51 bagi 2. Berapa ini? 11 tambah 51 hasilnya adalah 62. 62 bagi 2 kan 31. Sebenarnya rumus suku tengahnya Pak. UT itu adalah suku awal, suku pertama, ditambah suku terakhir, dibagi 2 atau dikali setengah ya. Dibagi 2 sama saja dengan dikali setengah. Ini rumusnya ya. Jadi gampang ya mencari suku tengahnya. Dengan catatan syaratnya N-nya itu adalah ganjil. Oke ya. Perhatikan contoh berikut. Misalkan diketahui misalnya suku ketiga dan ketujuh
adalah 9 dan 49 ya. Kemudian tentukan, yang pertama tentukan suku ke 1000 ya. Yang B, suku ke berapa kah 989? Yang ketiga, jika suku terakhir adalah 9989, tentukan suku tengahnya. Suku tengahnya, oke ya. Suku tengahnya, berapa jumlah suku? Berapa jumlah suku seluruhnya? Nah, kita bisa kembangkan soal-soalnya ya. Berapa suku seluruhnya? Sekarang kita ambil yang pertama. Katanya di sini kalau kita suku ke-7 dan ke-9 kayak gini caranya. Suku pertamanya tidak diketahui, suku kedua tidak diketahui, suku ketiga itu 9, keempat tidak diketahui, kelima tidak diketahui, keenam tidak diketahui, yang terakhir yang suku ke-7 juga diketahui ya. Kita lupa sama saja U3 itu sama dengan A ditambah 2B. Itu sama dengan berapa? 9. Suku ke-7 itu apa sebenarnya? A ditambah ini 7 berarti ini 6. Ya, 6B itu sama dengan 49. Kalau kita kurangkan, ini kita eliminasikan, A-nya sudah sama ya, 2 kurang 6 adalah min 4B. 49 kurang 49 adalah min 40. Jadi B-nya sudah ketemu ya, min 40 bagi min 4 sama dengan 10. Jadi bedanya adalah 10. Nah, kalau demikian kita bisa menentukan A-nya. A ditambah 2B itu 9, karena B-nya sudah ketemu 10, berarti A tambah 2 kali 10 itu 9, berarti A tambah 20 itu 9, berarti A-nya adalah 9 kurang 20, nilainya adalah min 11. Ketemu A-nya ya. Terus tadi rumusnya apa? UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya tadi min 11 ya, tambah N kurang 1, B-nya adalah 10. 10 N min 11 dengan min 10 min 21. Ini rumus untuk menentukan suku yang atas ini ya, soal kita tadi. Maka kita bisa menentukan suku ke 1000 ya. Pertanyaan yang A itu menentukan suku ke 1000. Kita langsung gunakan yang rumus yang nomor ini ya, kotak ini. U1000 itu artinya apa? 10 kali 1000 dikurang 21. Nah, 10.000 ya kali 1000 kali 10 adalah 10.000 dikurang 21. Jadi nilainya adalah 9.000 ya. Nilainya adalah 9.979. Itu jawaban yang nomor A. Kemudian nomor B ya. Ditanya tentukan suku keberapakah 989. Suku N itu adalah 989. Berarti nilainya adalah 989 itu suku keberapa? Itu pertanyaannya, sama saja ya. Berarti kita pakaikan gunakan ini ya, UN. UN itu adalah 10 kali N dikurang 21. Karena kita sudah temukan. Kalian boleh juga menggunakan ini lagi, bisa mengulangnya lagi ya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Bisa. Cuman kita sudah temukan ini sama saja ya. Berarti 10N itu nilainya berapa? 989. Nah, artinya apa? 10N dikurang 21 itu nilainya adalah 989. 10N itu sama saja 989 ditambah 21. 10N itu artinya 1010 ya. Maka N-nya adalah 101. Artinya apa? Artinya suku ke 989 adalah suku ke 101. Oke ya.
Nah, sekarang kita coba menjawab yang C. C ini ada 3 jawabannya. Yang satu, yang pertama. Ini kalau kita jajarkan tadi suku yang pertama tadi apa? Min 11 ya. Min 11, min 1, 9, dan seterusnya. Sampai 9.989. Nah, ini kita cari suku tengahnya. Suku tengahnya ini suku pertama, apa? U tengah itu sama saja apa? Setengah dari suku pertama U1 ditambah suku yang terakhir. Berarti setengah yang pertama adalah 11 min 11 tambah 9.989 ya, setengah dikali dengan 9.978, itu nilainya adalah 4.989. Nah ini ya, jadi suku tengah tuh suku keberapa? U tengah tadi, UN tadi berapa? UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, sama ya. A nya tadi min 11 tambah N kurang 11 kali 10, itu nilainya adalah 4989. Ini tadi 10 N dikurang 21 ya, sama dengan 4989, berarti 10 N itu adalah 4989 tambah 21, nilainya adalah 5010. N-nya adalah 5001. Jadi suku tengahnya, U tengahnya adalah U tengahnya itu sama dengan 4989, itu berasal dari nilainya AN-nya, di mana UN-nya suku ke 501. Nah, sebenarnya kalau ditanya ini yang pertama ya, ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jumlah suku seluruhnya. Sebenarnya gampang, kalau kita sudah ketemukan suku pertama, berarti ini jumlah suku ini 500, yang suku tengahnya adalah ke 501, berarti 501 tambah 500 ya, tambah 500 lagi, berarti. Nah, jadi jumlah seluruhnya adalah suku seluruhnya ada 1001 suku. Itu kalau kita cara gampangnya, tapi kalau pakai rumus kita tahu ya, tadi apa? 10N kurang 21 itu nilainya berapa? Jumlah suku seluruhnya itu 9989. Berarti 10N itu sama dengan 9989 ditambah 21. Berarti 10N itu adalah 1010 ya. Nah, 1010 dibagi 10 itu nilainya adalah 1001. Sama ya, sama dengan yang ini. Jadi itu adalah beberapa contoh soal menentukan barisan aritmatika yang terdiri dari barisan aritmatika itu sendiri, kemudian ada menentukan suku sisipan, dan yang ketiga adalah menentukan suku tengahnya.